Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih, dalam Injil tadi, kata-kata Yesus sangat keras. Dia juga mengecam orang Farisi, tapi dia juga mengecam orang yang mengecam orang Farisi. Kalau bahasa sederhana, Yesus sebetulnya mengingatkan, kamu jangan sok-sok suci. Coba kalau lihat kalimatnya, ya. Jika hidupmu tidak lebih baik, karena orang-orang Yahudi merasa lebih suci dari orang Farisi. Misalnya, kamu telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyangmu, jangan membunuh. Dia tidak membunuh, tapi perlakuan terhadap orang lain sama dengan bunuh orang. Jangan mencuri, tapi dia menipu. Dan kata yang terakhir sangat sederhana. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah. Jika iya, hendaklah katakan iya. Jika tidak, hendak katakan tidak. Jadi intinya sebetulnya Yesus mengecam orang Farisi, tapi Yesus juga mengecam orang yang ngomong tentang kejelekan orang Farisi. Tapi yang dilakukan tidak lebih baik dari orang Farisi. Sampai Yesus mengatakan kalau hidupmu tidak lebih baik dari ini, kamu juga tidak akan selamat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebetulnya bagi saya ini bahasa ini sangat keras, tapi pesannya sederhana. Lebih baik kita mikir diri kita sendiri, tapi cari-cari kesalahan orang lain. Saya tanggal 29 yang lalu menerima misa penerimaan jubah di Lawang, Malang kepada 29 frater. Sebetulnya dari Pontianak ada 7 frater, tapi sakit 1. Saya ingatkan kepada para frater, kalian itu harus terdepan dalam 3S. Sanktitas, kesucian, sanitas, fisik, kesehatan yang prima, dan sapiensia, intelektual dan kebijaksanaan. Biasa di Lawang itu kalau ada penerimaan jubah, umat paroki di situ juga hadir. Jadi selain 30 frater itu, mungkin lebih 100 umat yang hadir. Saya bilang dengan umat, mari kita doakan calon-calon imam ini. Kalau ada calon imam yang tidak sesuai dengan keinginan kita, harapan kita sebagai umat, kita doakan. Tapi jangan sekali-sekali menghukum. Karena menghukum itu haknya Tuhan. Tapi Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari sering itulah yang terjadi. Kuman di seberang lautan nampak, gajah di kelopak mata tidak nampak. Bahasa seperti itu. Sebetulnya Yesus hanya mengatakan itu. Yesus tidak setuju juga dengan sikap Farisi. Tetapi kamu jangan hanya nodong sikap Farisi, tapi yang kamu lakukan tidak lebih baik dari orang Farisi. Jadi saya sangka ini pantas kita kecam karena akhir-akhir ini dalam umat kita Katolik pun ada semacam kadrun-kadrun. Suka cari-cari kesalahan orang lain, tapi dia tidak pernah ke gereja misalnya. Kan lebih baik kita mengaca. Kalau orang lain tidak baik, kita coba diri kita lebih baik. Kalau orang lain tidak sosial, kita coba sosial. Makanya benar saya katakan, ini hanya bisa kita lakukan kalau kita rendah hati. Tapi paling mudah menodong. Bukankah Yesus dalam hidupnya selalu mengecam? Siapa yang tidak salah, lemparkan batu pertama. Itu Bapak Ibu. Jadi sederhana, kita boleh melihat kekurangan pada orang lain, tapi jadilah kekurangan orang lain itu untuk kita mengaca diri kita supaya jangan melakukan yang sama. Tapi memang ngomong tentang kelemahan orang lain sangat mudah, tapi memperbaiki diri yang sederhana aja. Kamu disuruh mengatakan ya, tahu-tahu di belakang tidak. Jadi sebetulnya sangat tajam kritik Yesus baik terhadap orang Farisi maupun terhadap umat Yahudi yang sok cuci itu. Mari kita coba dalam hidup kita yang realistis saja. Kita mau juga dunia ini bersih dari kejahatan, tapi kenyataan bahwa masih kejahatan bukan hak kita. Hak kita hanya mari kita berbuat baik, contoh yang baik agar orang memuji kita karena baik, karena iman kita yang kuat. Yang lain serahkan Tuhan deh. Nah, kalau dia mencuri, serahkan dengan hukum yang hukum dia. Kalau dia ke gereja, serahkan kepada Tuhan menghukum dia.
kita boleh mendoakan agar itu menjadi orang baik. Oleh karena itu saya misalnya terhadap kasus imam, suster, dan bruder, saya keras dengan teman-teman pastor, udah deh, ada kasus hukum dan sebagainya, nggak usah kita sok-sok, mari kita doakan menjadi imam yang baik. Walaupun dia keluar bisa menjadi orang baik, kita mawas diri, itu jauh lebih sehat daripada anak sini ngomong dia jelek dan sebagainya. Dan Yesus tidak pernah memvonis orang. Orang Farisi pun yang jelas-jelas berlawanan dengan dia masih kasih hati. Yudas yang membunuh dia pun masih dia katakan, Yudas, laksana aja apa yang kau mau. Benar Bapak Ibu? Jadi mari ini menjadi pelajaran bagi kita. Mungkin kita tidak melakukan dosa yang besar-besar, tapi kecil-kecil, ngomong kejelekan orang lain, menghina, kurang menghargai, sombong, itu hal-hal kecil yang sebetulnya kalau kita lakukan juga tidak kalah besarnya dengan hal yang besar itu. Dan yang paling pokok bagi kita adalah mari kita doakan orang yang menurut kita hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita doakan karena yang bisa mengaruhi orang itu adalah Tuhan sendiri. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita camkan ini dan hubungan dengan sakramen penguatan. Bagi saya sederhana pesan gereja, kita ini manusia, sehebat-hebatnya manusia punya kelemahan. Dan dalam hidup kita banyak sekali masalah yang tidak mampu kita atasi. Sekarang misalnya kamu divonis, keluarga divonis kanker stadium 4, cari dukun sana sini. Bagaimana menghadapi seperti itu? Menghadapi masih itu harus ada iman. Ujung-ujungnya udahlah, kalau Tuhan mau, semua juga orang akan mati. Tapi kita harapkan matiin dia, jangan mati konyol, bisa masuk surga kan? Kan begitu Bapak Ibu. Karena secara medis dan sebagainya, mungkin kita sudah kehilangan akal. Tapi kasih kita terhadap orang sakit dan sebagainya, itu juga dibutuhkan. Dan dengan cara itu, saya rasa kita bisa mengatasi tantangan hidup kita yang kadangkala terasa berat, terasa tidak bisa kita atasi. Amin.